Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat drop down list bertingkat di table Microsoft Excel. Nah, drop down list itu adalah membuat pilihan-pilihan pada posisi kolom ataupun baris dengan catatan apabila kita isi salah satu baris pertama atau baris kedua, maka secara otomatis untuk baris berikutnya akan berubah pilihannya secara otomatis juga. Nah, contohnya di sini ada pilihan kabupaten. Ketika kita isi pilihan kabupaten dengan pilihan kabupaten 1, maka pada pilihan kecamatan akan tampil pilihannya yaitu kecamatan 1 dan 2. Dan jika kita pilih misalnya kecamatan 2, maka secara otomatis pada pilihan desa, ya, pada baris untuk desa ini juga akan berubah menjadi desa 11, 12, dan 13. Nah, seandainya kita ganti posisi kabupaten menjadi kabupaten 2, maka di sini juga akan berubah secara otomatis menjadi kecamatan 3 dan 4. Dan apabila kita pilih salah satunya, maka di sini juga akan berubah pilihan desanya menjadi 31, 32, dan 33. Nah, bagaimana cara pembuatan drop down list bertingkat seperti ini? Baiklah, langsung saja kita bahas tutorial ini dari awal hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara pembuatan drop down list bertingkat di table Microsoft Excel. Baiklah, untuk cara pertama dalam membuat drop down list bertingkat dengan rumus Excel, yaitu kita akan menggunakan rumus fungsi if pada Microsoft Excel. Nah, adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat drop down list bertingkat dengan rumus if pada Microsoft Excel ini adalah: pertama, buat terlebih dahulu sumber data untuk list validasi tingkat pertama, ya. Nah, di sini kita akan gunakan kabupaten ini sebagai list tingkat pertama, ya, ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita persiapkan juga untuk sumber data list validasi tingkat yang kedua. Nah, tingkat kedua ini nanti akan kita gunakan dua kolom, yaitu untuk tanjab barat dan tanjab timur. Jadi ini tingkat pertama nanti kita akan letakkan di sini, dan untuk tingkat yang kedua ini akan kita letakkan di posisi di sini, ya. Jadi ini posisinya di kabupaten, dan dua ini akan diisi pada posisi kecamatan, ya. Jadi saya ulangi, ini untuk tingkat pertama dan ini untuk tingkat yang kedua. Itu persiapan awal kita, ya. Kemudian beri nama setiap data atau table tersebut, ya. Jadi ini kita beri nama, ini kita beri nama, ini juga kita beri nama. Jadi setiap masing-masing data ini kita beri nama tabelnya, ya. Nah, bagaimana cara memberi nama table, ya? Di sini kita tinggal blok data yang akan kita beri nama tabelnya, kemudian pada pilihan name box silakan teman-teman ketik nama table tersebut. Nah, untuk mempermudah kita dalam pengerjaan rumus nanti, kita buat saja nama tabelnya sesuai dengan judul masing-masing, ya. Seperti ini. Ini judulnya kabupaten, maka di sini kita ketik saja judul table kita adalah list underscore kabupaten. Nah, ini untuk table pertama, tingkat pertama, ya. Kemudian tingkat yang kedua, ini ada dua data, tanjab barat dan tanjab timur. Nah, untuk tanjab barat kita beri nama tabelnya list underscore tanjab barat, ya. Nah, oke. Kemudian untuk yang ketiga di sini, ini masih list yang kedua, ya. Nah, untuk tabel yang ketiga ini kita beri nama list underscore tanjab timur. Oke, jadi ini namanya kabupaten, ini namanya tanjab barat, dan ini tanjab timur. Nah, kemudian teman-teman juga siapkan satu table kosong, ya. Kita beri nama tabelnya kosong. Nah, oke. Selanjutnya kita pastikan dulu bahwa kita sudah memiliki 4 table, ya, 4 nama table. Kita cek di tab menu formula, kemudian kita pilih pilihan name range. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ada 4 nama table, ya, yaitu kosong, list kabupaten, list tanjab barat, dan list tanjab timur, ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita posisikan sel yang akan kita gunakan untuk tingkat pertama pada list bertingkat kita, ya, atau drop down nih, ya. Di sini untuk tingkat pertama. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman pilih menu data, ya. Tab menu data, kemudian di sini ada pilihan data validation.
Nah, klik data validation, kemudian pada pilihan data validation, di sini ada pilihan validation kriteria, kita pilih kriterianya list ya. Selanjutnya di sini kalau sudah kita pilih pilihan list, berikutnya di sini kita pada kolom source ya, pada kolom source di sini kita ketik untuk yang pertama yaitu nama tabel kabupaten tadi ya. Nah, di sini kita ketik sama dengan list underscore kabupaten. Kalau sudah oke. Nah, kita bisa coba apakah ini sudah berhasil. Nah, ini ya, ini untuk list tingkat pertama. Artinya untuk tingkat pertama kita sudah selesai menginput data drop down list kita ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk drop down yang kedua atau list tingkat yang keduanya, kita langsung saja ketik formulanya di sini, data validation ya, sama seperti tadi. Kemudian validation kriteria kita ganti juga list. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan rumus fungsi if ya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus fungsi if untuk drop down list ini? Silakan teman-teman perhatikan. Pertama kita ketik rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung. Selanjutnya seleksi data kabupaten di sini ya. Nah, ini adalah tingkat pertama tadi ya. Jadi setelah kita ketik sama dengan if, buka kurung, seleksi data ini ya, maka secara otomatis di sini akan tampil posisi data yang kita seleksi dan dia posisinya adalah absolut ya. Lihat di sini ada simbol dolar ya, artinya ini data absolut ya. Oke, kalau sudah ketik sama dengan. Nah, untuk kriteria pertama, jika posisi list tingkat 1 atau tingkat pertama adalah Tanjab Barat, isinya kita ketik pakai kutip 2, kemudian kita ketikkan kata Tanjab Barat. Nah, seperti ini ya, Tanjab Barat. Maka hasil yang didapatkan adalah list underscore Tanjab Barat. Nah, ini adalah nama tabel bantu yang kita buat tadi ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian ada pilihan berikutnya itu Tanjab Timur. Oke, kita jalankan kembali rumus fungsi if, buka kurung, kembali kita seleksi untuk tingkat pertama tadi. Nah, kalau yang tadi pertama adalah Tanjab Barat, untuk hasil yang kedua ini kita isi dengan posisi hasilnya itu Tanjab Timur. Kapital ya, Tanjab Timur. Maka data yang akan dihasilkan kita tautkan nama tabel tadi yaitu list underscore Tanjab underscore Timur. Nah, ini untuk hasil yang kedua ya. Nah, seperti ini. Oke, terakhir, jika tidak terpenuhi semuanya, maka yang didapatkan adalah kosong ya. Nah, list kosong tadi. Baik, kalau sudah tutup kurung 2 kali. Oke. Nah, baiklah kita coba hasilnya. Karena di sini tadi Tanjab Barat, kita lihat kita mau pilih yang mana ya, apakah tunggal ilir, tunggal ulu atau seberang kota. Kita tinggal pilih. Nah, atau jika kita ubah di sini Tanjab Timur, maka di sini pilihannya adalah Muara Sabak, Sadu atau Nipah Panjang ya. Nah, ini adalah cara pertama dalam membuat drop down list atau pilihan list bertingkat menggunakan rumus fungsi if pada Microsoft Excel ya. Baiklah, untuk cara yang kedua dalam membuat drop down list bertingkat di Microsoft Excel adalah dengan menggunakan rumus fungsi indirect. Jadi selain menggunakan rumus fungsi if seperti cara pertama tadi, kita juga bisa menggunakan rumus fungsi indirect pada Excel untuk membuat drop down list bertingkat. Nah, syarat-syaratnya atau langkah-langkahnya sama seperti cara pertama tadi, yaitu kita persiapkan terlebih dahulu tabel yang akan kita gunakan pada posisi drop down list bertingkat. Kemudian di sini kita gunakan nama tabel di setiap posisi tabel yang kita gunakan ya. Nah, kalau cara pertama tadi kita hanya menggunakan 2 tingkat, di sini saya akan coba menggunakan 3 tingkatan ya. Jadi kalau tadi 2 tingkatan, sekarang kita akan menggunakan 3 ya. Jadi ini tingkat pertama kabupaten, ini tingkat yang kedua kecamatan, dan ini tingkat yang ketiga desa ya.
Nah, baiklah. Untuk langkah berikutnya kita beri nama tabel setiap posisi kolom ini ya. Kita buat nama tabelnya. Untuk tabel pertama kita buat dengan nama tabel judul yang ada di sini ya, yaitu kabupaten. Nah, kalau cara yang pertama tadi kita menggunakan name box yang ada di posisi ini, untuk cara yang kedua ini saya akan gunakan posisi perintah create from selection ya. Nah, kita tinggal pilih create from selection. Kemudian pada pilihan ini kita pilih top row, checklistnya di sini ya. Kalau sudah oke, selanjutnya untuk tabel yang kedua kita langsung pilih create from selection, sama seperti langkah pertama tadi. Dan untuk langkah berikutnya juga sama ya, kita tinggal pilih seperti ini sampai seluruhnya sudah kita beri nama masing-masing. Nah, seperti ini ya. Oke, kita selesaikan dulu. Baiklah, sekarang kita coba cek nama tabel yang sudah kita buat tadi ya. Kita klik name manager. Nah, di sini akan tampil nama-nama tabel yang kita aktifkan tadi ya. Jadi kalau kita gunakan name box, kita harus ketik satu-satu. Kalau kita menggunakan create from selection, nama tabel akan tampil secara otomatis sesuai dengan nama yang terdapat di posisi paling atas kolom ya. Nah, oke. Baiklah, kalau sudah kita siapkan nama-nama tabel kita, selanjutnya kita tinggal jalankan rumus yang akan kita gunakan pada drop down list bertingkat ya. Nah, untuk tingkat pertama langsung saja kita pilih tab menu dates ya, kemudian dates validation, kemudian validation kriteria kita pilih list. Selanjutnya di sini untuk yang pertama, nah ini sama dengan yang pertama tadi ya. Untuk cara pertama ya, yaitu ketik nama kabupaten. Ini nama tabel yang pertama tadi ya. Oke, kita cek dulu apakah sudah berhasil. Nah, ini sudah tampil untuk tingkat yang pertama ya. Selanjutnya untuk tingkat yang kedua dan ketiga kita ulangi perintah tersebut. Kemudian pada pilihan list pada kolom source di sini kita ketik rumus sama dengan indirect ya. Nah, ini kita gunakan rumus indirect. Kalau tadi kita menggunakan rumus fungsi if, yang sekarang ini untuk cara yang kedua ini kita menggunakan rumus fungsi indirect. Kalau sudah, buka kurung, seleksi syarat pada tingkat pertama. Nah, ini ya, kalau sudah oke. Nah, kita coba lihat dulu apakah berhasil. Nah, lihat ketika di sini kita pilih kabupaten 2, maka kecamatan juga akan tampil kecamatan 3 dan 4. Kalau di kabupaten kita pilih misalnya kabupaten 1, maka posisi tingkat yang kedua akan tampil kecamatan 1 dan kecamatan 2 ya. Nah, berarti untuk tingkat yang kedua sudah selesai ya, sudah berhasil. Selanjutnya untuk tingkat yang ketiga kita tinggal ulangi perintah sebelumnya ya, seperti ini. Kita pilih validation. Nah, ini sudah tampil otomatis ya, ini untuk yang ketiga. Kalau sudah oke, kita coba cek. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Kita coba tingkat 2. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita hanya menggunakan 2 tingkatan ya. Ini coba kita ganti dengan kabupaten 2. Ini akan tampil 3 dan 4 ya. Dan apabila kita pilih kecamatan 3, maka di sini juga akan tampil kecamatan desa 21 dan 22 ya. Nah, jadi ini level tingkatan pertama, ini tingkatan kedua, dan ini tingkatan yang ketiga ya. Nah, demikian cara membuat drop down list bertingkat menggunakan rumus fungsi indirect pada tabel Microsoft Excel. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.